Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa TV An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program acara Mujalasah TV An-Nur yang alhamdulillah insyaallah akan diisi oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Kamil Barok, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita dan insyaallah akan memberikan ilmunya kepada kita. Salat bahkan senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin dan pemirsa TV An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali acara kita pada pagi hari ini dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa TV An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita tentunya harus ada seseorang atau sosok yang kita contoh agar kehidupan kita menjadi damai dan tenang baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebaik-baik contoh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini di program Mujalasah TV An-Nur yang insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Kamil Barok dengan tema Ramadanku seperti Ramadan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Habib fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita duduk bersama untuk kita mengkaji bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di bulan Ramadan. Harus kita ketahui terlebih dahulu perintah puasa di bulan Ramadan itu baru Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya di tahun kedua Nabi berada di kota Madinah. Sedangkan Nabi Muhammad hidup di kota Madinah selama 10 tahun. Berarti 9 kali Nabi mendapati bulan Ramadan. Dari 9 kali Nabi Muhammad mendapati bulan Ramadan, jumlah harinya 8 kali sebanyak 29 hari. Hanya 1 kali yang jumlah harinya 30 hari saat Nabi melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kenapa kita selaku umatnya dituntut untuk selalu berusaha mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada beberapa alasan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, orang yang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, salah satu jalannya hanya dengan Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, pengakuan cinta kepada Allah ini semua orang bisa. Bila Allah ingin mempertanyakan pengakuan cinta dia kepada Allah, dengan Allah kasih syarat. Fattabi'uni, ikuti aku di situ adalah Nabi Muhammad.
Orang yang mengikuti Nabi Muhammad maka benar kecintaannya kepada Allah. Kalau benar maka dibalas oleh Allah, dia pun akan dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alasannya kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad. Sebab Allah katakan Nabi adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, contoh yang baik, tauladan yang mulia buat kita Nabi. Contoh yang baik di sini Allah jelaskan dalam lanjutan ayat, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang kepengen mencari ridho Allah, yang kepengen hidupnya bahagia ada di hari kiamat, yang kepengen selalu ingat kepada Allah setiap waktunya, contoh yang termulia adalah sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bukan hanya mengajarkan urusan akhirat kepada kita, tapi urusan dunia kita, keseharian kita, kebiasaan kita telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada di dalam salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Haddad. Nama kitabnya adalah Risalatul Muawanah. Di situ beliau menjelaskan ketika seseorang ingin mencapai tingkatan shadiq ini, tingkatan shadiq adalah tingkatan yang tulus kecintaannya kepada Allah dan Rasul, maka segala gerak-gerik langkah kehidupannya mengikuti Nabi Muhammad. Kalau mengikuti Nabi Muhammad dalam ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada yang mengikuti Nabi Muhammad dalam ibadah, pertama hukumnya wajib. Apa itu? Syarat-syarat yang menjadikan sah di dalam ibadah. Mengikuti Nabi Muhammad di dalam sholat yang wajib, pelajari semua syarat-syarat yang membuat sholat kita menjadi sah, sebab sumber sholat itu dari Nabi. Begitu permasalahan puasa, wajib mengikuti Nabi Muhammad di dalam cara puasa, apa yang telah dijelaskan oleh para ulama daripada syarat-syarat yang membuat sahnya puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain. Ada yang kedua, yang hukum mengikuti Nabi Muhammad di dalam ibadah adalah sunnah, yaitu mengikuti adab-adab Nabi Muhammad ketika mengerjakan ibadah tersebut. Bagaimana adab Nabi ketika sholat, bagaimana adab Nabi Muhammad ketika berpuasa, bagaimana adab Nabi saat mengeluarkan zakat, bagaimana adab Nabi Muhammad saat melaksanakan haji, saat melaksanakan umrah dan ibadah-ibadah yang lain. Mengikuti Nabi Muhammad dalam hal ini adalah sunnah. Ada juga perbuatan mubah, tapi bisa mendapatkan pahala sunnah dari Allah ketika perbuatan mubah tersebut kita lakukan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali dalam kitab itu Imam Haddad mengatakan kalau orang shadiq yang sudah mencapai tingkatan tulus kecintaannya, mereka kalau ingin melakukan perbuatan mubah yang mereka lihat pertama kali ini perbuatan pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad atau tidak. Kalau dilihat, oh Nabi Muhammad pernah melakukan atau para sahabat pernah mengerjakan, maka tidak langsung mereka lakukan, mereka cari dulu bagaimana cara Nabi Muhammad melakukannya, bagaimana cara sahabat mengerjakannya. Kalau sudah tahu baru mereka lakukan. Maka dikisahkan ada satu orang soleh, dia mengetahui Nabi Muhammad itu suka makan buah semangka, bintik. Maka dia ingin makan buah semangka tersebut, tapi saat mau memakan dia lupa, tidak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad memotong buah semangka dari bagian atas atau bagian samping. Dan cara makannya pun juga apakah kulitnya tidak ada atau bersama kulitnya tetap ada. Karena tidak tahu cara Nabi Muhammad makan buah semangka tersebut, dia tinggalkan makan buah semangka. Bukan karena haram buah semangka, karena dia menginginkan perbuatan mubahnya mirip dengan perbuatan
perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mereka melihat atau ingin mengerjakan satu perbuatan mubah dan mereka tahu Nabi Muhammad tidak melakukan, mereka tinggalkan. Bukan karena mereka halalkan, karena mereka hanya menginginkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Yang mengaku cinta kepadanya, maka usahakanlah segala apa yang kita laksanakan, baik dari ibadah kita itu yang utama ataupun keseharian kita, berusaha mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masalah makanan di zaman sekarang sulit kita kepengen makan seperti makanan Nabi. Makanan yang ada bersama kita tidak ada di masa Nabi Muhammad. Tempe, laksa, ya tidak ada di zaman Nabi. Terus apakah kita meninggalkannya? Kalau kita mencapai tingkatan sohid, tinggalkan makan tempe, tinggalkan makan laksa, bukan karena halal, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Namun ini sesuatu yang berat. Terus bagaimana? Silakan makan, dan cara makannya ikutilah cara makan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adab-adab ketika makan. Diawali dengan membaca basmalah, doanya, makan dalam keadaan duduk, cara duduknya, makan dengan tangan, kemudian makan juga dengan rapi. Adab-adab di dalam masalah makan yang sudah dijabarkan oleh Rasul itu yang kita contoh supaya cara makan kita mirip. Kalau diniatkan mengikuti Nabi Muhammad, maka derajat kita akan lebih banyak diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada topik kita, karena ini bulan Ramadan, kita ingin Ramadan kita bisa serupa dan mirip dengan Ramadannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang harus kita ketahui pertama kali, tugas kita di bulan Ramadan ini ada 3. Puasa, qiyam, menghidupkan malam. Yang ketiga, menyodorkan diri untuk bebas dari api neraka. Ini tugas kita selama berada di bulan Ramadan. Yang pertama, asyam, puasa. Karena hukum puasa di bulan Ramadan wajib. Puasa kita ketahui tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, dimulai dari tulu'ul fajr, munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Bagaimana cara Nabi Muhammad berpuasa? Kalau secara zahir sebagaimana kita kerjakan, sebab puasanya kita itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Cuman adab Nabi Muhammad ketika berpuasa itu harus kita contoh. Karena kalau puasa tidak makan, tidak minum, semua orang bisa melakukannya. Walaupun orang munafik, dia bisa saat puasa hanya untuk tidak makan, tidak minum. Tapi puasa dengan mengerjakan adab-adab Nabi Muhammad, tidak semua orang mampu. Bagaimana adab Nabi ketika berpuasa? Selama Nabi Muhammad berpuasa, beliau di waktu-waktu puasanya disibukkan dengan hal-hal yang baik. Menjaga mulutnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, menjaga segala apa yang bisa menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk emosi pun ditahan di bulan Ramadan. Kalau itu berkaitan dengan urusan pribadinya, dengan urusan individualnya. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza kana yawmu ahadikum fala yarqud wala yasqab." Kalau kita sedang puasa, di hari-hari puasa kita, maka fala yarqud, jangan keluar dari mulut kita di omongan kotor. Wala yasqab, dan jangan berkata perkataan yang jelek. Jangan mencaci, jangan menghina, jangan memaki. Fa idza sabbahu ahadun, bahkan
kata Rasulullah, kalau ada orang mencaci kita, menghina kita, fayaqul, maka ucapkanlah, ini shaim, aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Supaya apa? Tercegah mulut kita untuk membalas cacian orang tersebut. Itu ada puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Begitupun di bulan Ramadan Nabi Muhammad melarang untuk qaulaz zur, mengucapkan sumpah palsu. Jangan dibiasakan demi Allah, demi Allah, demi Allah di bulan Ramadan ini, apalagi ucapan demi Allahnya untuk sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena itu membuat kita puasa hanya dapat lapar, dapat haus, tapi tidak ada ganjaran, karena tidak mengikuti adab yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab adab puasanya Nabi itu mengisi kebaikannya dengan puasanya dengan kebaikan. Yang kedua, qiyam ini menghidupkan waktu malam. Kita lihat malam-malam Nabi Muhammad. Setiap malam Nabi hidupkan dengan ibadah, dimulai maghrib isyaknya berjamaah. Tarawih, memang kembali ke bahasa Nabi, salat tarawih itu tidak disebutkan oleh Nabi, tapi para ulama yang menyebutkan ini salat disebut dengan tarawih. Karena Rasulullah di malam Ramadan, di tengah malam, keluar dari kamarnya ke masjid melaksanakan sholat di malam pertama, diikuti oleh beberapa sahabat. Sehingga beberapa sahabat yang mengikuti sholatnya Nabi, mereka ngomong kepada teman-temannya, sehingga di malam kedua Nabi keluar untuk sholat, yang ikut di belakang Nabi jumlahnya lebih banyak. Habis itu yang lain ngobrol lagi sama temannya, bahwa semalam aku sholat bersama Nabi Muhammad. Di malam ketiga yang ikut lebih banyak lagi. Sehingga di malam keempat Nabi Muhammad tidak keluar dari rumah untuk sholat. Hingga ketika subuh Nabi keluar, Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, mungkin kalian bertanya kenapa semalam saya tidak keluar. Jawabannya, karena saya takut kalau saya keluar semalam akan turun perintah dari Allah bahwa hukum sholat sunnah di waktu malam Ramadan menjadi wajib, dan aku tidak menginginkan itu karena aku takut memberatkan kalian. Itu alasan kenapa Nabi Muhammad tidak keluar dari rumahnya. Ini sebagian salah dipahami tentang tidak disunahkan berjamaah. Padahal tetap kesunahan tarawih itu afdalnya berjamaah, walaupun boleh dilakukan secara sendiri-sendiri, dan waktunya tidak harus setelah isya. Waktunya panjang, tengah malam pun masih diperbolehkan untuk kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan Nabi Muhammad di waktu malamnya kebiasaan beliau tadarusul Quran. Makanya sunnah di malam Ramadan itu tadarus. Apa sebabnya? Abdullah bin Abbas mengatakan, karena Rasulullah ajwadun nas. Nabi Muhammad itu manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwad fi Ramadan, dan di bulan Ramadan Nabi lebih dermawan. Di bulan-bulan biasa Nabi dermawan. Dermawan itu terbagi. Berbagi itu dari 3 hal. Berbagi dengan nyawanya, berbagi dengan hartanya, berbagi dengan apa yang dia miliki daripada ilmunya. Di bulan Ramadan, berbaginya Nabi Muhammad lebih besar daripada selain bulan Ramadan. Kalau di bulan-bulan biasa, Nabi tetap mengajarkan kepada orang-orang yang butuh bantuan akan ilmu syariat Islam. Nabi tetap mengeluarkan hartanya kepada orang yang butuh bantuan. Bahkan Nabi bagikan nyawanya untuk taat dan ibadah kepada Allah. Di bulan-bulan biasa itu sudah hebat, apalagi di bulan Ramadan, maka yang dilakukan oleh Nabi lebih besar, lebih banyak. Termasuk kedermawanan Nabi lebih banyak ketika malam Ramadan turun malaikat Jibril setiap malamnya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Untuk apa? Ya tadarasul Quran, untuk tadarus Al-Quran. Jadi Nabi tadarusnya dengan malaikat Jibril. Siapa yang membaca? Yang membaca adalah Nabi Muhammad. Yang menyimak adalah malaikat Jibril. Membaca apa yang malaikat Jibril sampaikan kepadanya berupa ayat-ayat Al-Quran selama 1 tahun dari Ramadan kemarin ke Ramadan sekarang.
Dalam riwayat pendapat para ulama, itulah kehidupan Nabi di waktu malam, tidak jauh dari Al-Quran. Dari hadis ini Imam An-Nawawi mengatakan di malam-malam Ramadan, bahkan juga di hari-hari Ramadan, dekatkan diri kepada Al-Quran. Selain itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setiap malamnya, dan di bulan Ramadan juga bulan turunnya Al-Quran. Jadi kalau ingin meniru bagaimana Ramadan Nabi, bagaimana malamnya Nabi Muhammad selama Ramadan, itulah kebiasaan Nabi. Sholat sunnah, dekat dengan Al-Quran, tadarus, baik mengaji sendiri atau mengaji secara bersama-sama, itu dengan tadarus. Tapi ingat, tadarus itu bukan hanya duduk bersama, kemudian satu ngaji, yang lain tidak ngaji, yang lain nyantai, itu bukan tadarus. Tadarus yang dimaksud di sini adalah saling belajar. Ketika satu mengaji, satu menyimak. Kalau yang mengaji ini ada kesalahan dan dia tahu, maka dia ajarkan. Ini makna tadarus yang dimaksud. Bahkan kalau dia tahu maknanya, bisa dia jelaskan. Supaya apa? Bukan hanya mengaji, tapi dapat pengetahuan daripada Al-Quranul Karim dan makna daripada Al-Quran. Lain keadaan seperti sekarang, tadarus, ngaji bersama-sama, satu mengaji, satu sibuk dengan handphonenya. Menyimak pun tidak, makanya tidak dianggap dengan tadarus. Kenapa? Karena tidak ada pelajaran yang diambil ketika mengaji secara bersama-sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu malam-malamnya Nabi Muhammad. Yang ketiga, tugas kita selama di bulan Ramadan ini, usahakan jaga hati. Karena pandangan Allah ada di hati kita. Dan lakukan apa yang menjauhkan daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama Ramadan, kita sebagai anak jangan durhaka sama orang tua. Jangan putuskan silaturahim. Jangan ada kebencian di hati kita kepada kaum muslimin yang lain. Sebab ini semua bisa mengharapkan kita untuk mendapatkan ampunan. Walaupun kita ada di bulan Ramadan, walaupun hebat ibadah kita di bulan Ramadan, tapi kalau orang tua tersakiti dengan lisan kita, orang tua tersakiti dengan perbuatan kita di Ramadan, tidak akan dapat ampunan dari Allah, tidak akan dapat pembebasan dari neraka Allah. Alhamdulillah. Jaga adab dengan orang tua selama Ramadan. Al-Qamah, sahabat yang mulia, wafat sulit mengucapkan la ilaha illallah, padahal ahli ibadah. Apa sebabnya? Karena pernah menyakiti ibunya. Karena Nabi Muhammad mengatakan, orang yang mendapati Ramadan tapi tidak dapat ampunan dari Allah, maka jauh daripada surga dan rahmat Allah. Siapa mereka? Tadi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, malam-malam Ramadan dia ibadah, tapi orang tuanya dia sakiti, silaturahimnya dia putus, ada kebencian kepada kaum muslimin di hatinya, ada kedengkian, ada iri kepada kaum muslimin di hatinya. Ini yang menghalangi orang untuk dapat ampunan Allah walaupun ada di bulan Ramadan. Dan itu yang dicontohkan dan itu yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Ramadan Rasulullah seperti apa yang kita ketahui, siang harinya puasa, tapi puasa Nabi bukan hanya menahan makan, menahan minum, tapi menahan diri daripada segala yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang penuh dengan ibadah, apalagi sudah 10 malam terakhir, Nabi ikatkan sarungnya lebih kuat. Kata Sayyidatina Aisyah, sarung Nabi Muhammad itu kalau sudah 10 malam terakhir tak pernah kendor. Bagi laki-laki yang pakai sarung, kalau kita kenceng, itu kan menunjukkan kita mau aktivitas. Tapi kalau santai, mungkin agak dikendorin supaya apa? Nyantai. Nabi Muhammad di malam terakhir Ramadan 10 malam tidak pernah tengah, tidak pernah tidur, kendor ke sarung, kendor terus. Menunjukkan tidak ada waktu istirahat Nabi Muhammad. Mulai dari malam 20 sampai malam 29, setiap malam Nabi ibadah. Makanya kita diusahakan nanti di malam-malam akhir Ramadan
sibukkan semua malam dengan ibadah. Ada 3 tingkatan orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Pertama, orang yang menghabiskan 1 malam penuh dengan ibadah. Yang kedua, orang yang menghabiskan kebanyakan waktu malam dengan ibadah. Yang ketiga, orang yang hanya menjaga selama 10 malam terakhir dengan isya berjamaah, subuh berjamaah di masjid atau di musalla. Karena fadilah isya dan subuh berjamaah, isya berjamaah pahalanya seperti menghidupkan separuh malam, subuh berjamaah pahalanya seperti menghidupkan 1 malam penuh dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa pahami acara asmara subuh, acara ngabuburit apakah dilakukan oleh Rasulullah. Yang menjadi hal-hal tren, menjadi adat budaya ada di negara kita Indonesia ini. Selama Ramadan, kegiatan sore disebut dengan kegiatan ngabuburit, walaupun ini hukumnya mubah. Tidak ada larangan dari Nabi, tidak ada hukum dari Allah. Tapi kita pikir-pikir, kalau ingin menjadi orang yang benar cinta kepada Nabi Muhammad, apakah ada dilakukan oleh Nabi Muhammad di waktu sore keluar ke jalanan? Apa kegiatan Nabi Muhammad di waktu sore? Oh, duduk bersama mengkaji ilmu agama, duduk bersama mendekatkan diri kepada Allah. Itu kita buat ngabuburitnya. Duduk bersama, sama-sama belajar, mendengarkan nasihat, atau duduk bersama, sama-sama mencari sesuatu yang bisa mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kejalanan. Apalagi duduk bersama yang melakukan apa yang dimurkai oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah min dzalik, walaupun puasa kita tidak batal, namun kesempurnaan pahala tidak akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adat puasa yang dikerjakan oleh Nabi kita tinggalkan. Sempurnaan pahala tergantung adat kita ketika menjalankan ibadah puasa tersebut, karena adatlah yang mengangkat derajat dan menyempurnakan. Ini sebagai penutup daripada muka ini. Kita lupa, kebanyakan kaum muslimin kata ulama saat ibadah itu hanya memikirkan sah atau tidaknya, tapi lupa untuk memikirkan kesempurnaan. Contoh yang banyak terjadi begini: kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi terkadang kita melupakan satu adat yang membuat pahala sempurna. Apa? Saat datang ke masjid kita mau mengambil air wudhu, sedangkan jarak dari tempat kita melepaskan alas kaki ke tempat wudhu itu jauh, dan harus juga menggunakan alas kaki. Kita pakai sepatu, ya tidak mungkin sepatu kita kena air, akhirnya kita pakai sendal yang ada di depan kita, dan kita tidak tahu itu sendal milik siapa. Kita pakai, kemudian kita pergi ke tempat wudhu mengambil air wudhu. Kita sudah melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan ada apa itu rasul hukumnya, menggunakan hak orang tanpa izin. Kita datang ke masjid mencari pahala yang banyak, tapi meninggalkan adab yang terhebat, akhirnya kekurangan. Pahala dari Allah hanya satu, pemakai sendal tanpa izin. Nilainya kan? Hanya menggunakan sendal. Oh, ridho ini. Ridho dari mana kita tahu ridhonya orang? Jadi ini adab itu yang terpenting. Begitupun masalah sholat, jangan pikirkan bagaimana sahnya, tapi adabnya. Puasa, jangan pikirkan sahnya, tapi kesempurnaan dengan adab, karena adab itulah yang mengangkat derajat seseorang lebih tinggi di sisi Allah dan kemuliaannya di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk lebih mencontoh bagaimana ibadah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Al-Qawam Al-Ustaz Al-Habib Kamil Faragha. Setidaknya dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan menjalankan ibadah puasa, di malam harinya memperbanyak ibadah, kemudian yang terakhir melakukan hal-hal agar terhindar dari api neraka. Hadirin dan pemirsa di An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dalam segmen kedua ini kita akan melakukan diskusi interaktif kepada hadirin yang hadir di sini, ikhwan ataupun akhwat. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilakan mengangkat tangan dan memperkenalkan diri kita sendiri. Dalam segmen ini kami buka waktu dan jumlah pertanyaan seluas-luasnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Sidik. Saya ingin bertanya, kan kalau dalam bulan Ramadan ini kita melakukan ibadah sering semangat, apalagi kalau dari hari pertama dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tanyakan pada Al-Mukarram Al-Habib, kan misalkan kita semangat dalam menjalankan ibadah bulan puasa, akan tapi kalau misal sudah memasuki 10 hari kedua, kita sering rasa agak malas, agak berkurang semangat kita beribadah. Nah, tips-tips yang kita itu istiqomah bagaimana, Al-Habib? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya, bagaimana cara kita agar tetap istiqomah dari awal bulan suci Ramadan sampai dengan akhir bulan suci Ramadan, tetap istiqomah dalam beribadah dan menjalankan suci Ramadan dengan baik. Mungkin langsung saja kami persilakan kepada Al-Habib untuk menjawab pertanyaan. Kepada Habib kami persilakan. Ini pertama, pertanyaan seperti ini tergantung kepada kita. Dimulai dari sebelum masuk Ramadan. Kalau sebelum masuk Ramadan yang ada di pikiran kita ini, keagungan bulan Ramadan itu sangat besar, sehingga dia menjadikan Ramadan ini bulan yang penuh dengan spesial. Maka walaupun sudah berjalan beberapa hari, dia tetap akan semangat. Contoh, orang melaksanakan umroh di kota Mekah atau Madinah 4 hari atau 5 hari di setiap kota. Bahkan ada yang mungkin 10 hari, ada yang lama. Orang berangkat haji, kenapa mereka selama ada di sana bisa banyak ibadah? Padahal mereka kurang istirahat. Tapi kenapa semangat? Jawabannya satu, karena mereka tahu ini tempat-tempat yang mulia dan besar, mereka memuliakan ini tempat, sehingga mereka tidak mau menyia-nyiakan tempat ini dengan hal yang tidak manfaat. Begitupun Ramadan. Kalau orang tahu bagaimana kedudukan Ramadan di sisi Allah, sehingga dia tidak akan menyia-nyiakan bulan Ramadan, walaupun sudah lewat beberapa hari, walaupun kendala, godaan untuk meninggalkan ibadah banyak, tetap dia akan lawan itu semuanya. Kenapa? Dia tahu ini kesempatan berharga buat saya mencari keuntungan pahala dari Allah. Sehingga para ulama mengatakan, kata Nabi Muhammad, kalau orang-orang tahu bagaimana kedudukan Ramadan sebenarnya di sisi Allah, mereka akan berangan-angan setiap hari itu Ramadan. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Yang kedua, kalau kita merasa jenuh, tidak semangat, bagaimana kembali semangat lagi? Lihat atau pandang yang buat kita semangat. Terkadang kita sebagian orang ini kan kalau melihat pengurus semangat lagi, atau melihat guru semangat lagi, kita datang jenuh, datang males. Lihat sesuatu buat kita semangat. Lihat orang tua semangat lagi, kita akan timbul semangat lagi. Kemudian juga bisa dilakukan dengan apa? Duduk bersama teman yang buat kita semangat. Maka cari teman yang buat kita bahagia selamanya, bukan bahagia sementara. Jangan cari teman yang buat kita senang di atas dunia tapi sengsara di hari kiamat. Cari teman yang bisa buat kita bahagia dunia, bahagia nanti di hari kiamat, sama-sama mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa yang dijelaskan oleh ulama tentang supaya kita bisa setiap hari Ramadan penuh dengan ibadah dan semangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Habib atas jawabannya. Selanjutnya
kami persempitkan dan kami ulangi bahwasanya dalam segmen kedua ini untuk pertanyaan pembuka kami buka 3 pertanyaan dan masih ada 2 pertanyaan lagi kepada para ikhwan dan akhwati. Silakan untuk bertanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad pendidikan dari Marambah, insyaallah saya berkata Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabili dari Sekolah Tinggi Ilmu Quran Al-Hafidhiyah Palembang. Ada 2 pertanyaan. Pertama, Anda tadi menjelaskan bahwa tidak mendapat ampunan orang yang mendapat ampunan di bulan Ramadan, orang yang berhadap kepada orang tua. Nah, pertanyaannya, apakah juga termasuk durhaka bila kita mempunyai seorang guru namun kita tidak menyambung silaturahmi sebelum datang bulan Ramadan? Apakah termasuk dalam kategori durhaka? Yang kedua, kita sering merasa sedih ketika selesai bulan Ramadan. Nah, namun setelah berakhirnya Ramadan tersebut, di Ramadan yang selanjutnya itu hampir sama maksudnya tidak terasa gairah atau semangat setelah datangnya Ramadan. Dari segi amal ibadah masih begitu-gitu saja. Nah, cuma tapi setelah kita meninggalkan Ramadan, rasanya sedih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah termasuk kedurhakaan kepada guru juga, dan bagaimana setidaknya merubah mindset kita Ramadan tahun lalu dan tahun ini agar lebih baik lagi pada tahun yang lalu. Dan beliau ini merasa sedih ketika sudah tiada, tapi kalau masih ada tidak terasa, ya kan? Memang begitu perasaan manusia. Kalau sudah tiada memang baru terasa. Baik, Tuan Habib, kami silakan untuk menjawab. Orang tua itu kan terbagi 3. Pertama, orang yang melahirkan kamu, ibu dan juga ayah. Maksudnya melahirkan kamu bukan berarti ayah tidak dibahas. Yang kedua, orang yang mendidik kamu dan mengenalkan kamu kepada Allah, para guru, atau memberikan pengetahuan kepada kamu. Yang ketiga, orang yang menikahkan putra atau putrinya kepada kamu, atau bahasa kita sekarang mertua dan mertua. Ini 3 ini adalah orang tua yang semuanya wajib dihormati, semuanya wajib kita agunkan. Tapi yang dimaksud aku diwalidah durhaka kepada orang tua yang tidak mendapatkan ampunan Allah adalah orang tua yang melahirkan kita. Kalau berbuat salah atau menyakiti guru, maka itu perbuatan yang mengakibatkan ilmu kita tidak bermanfaat. Hati-hati dengan guru. Menyakiti guru, ilmu kita walaupun kita pintar, cerdas, hafalannya banyak, tapi manfaat dari ilmu tidak akan ada. Apa manfaat dari ilmu itu tidak ada? Selesai dari belajar, tidak ada bisa kita membagikan ilmu kepada orang lain. Dan guru ini kata para ulama lebih tinggi kedudukannya dalam orang tua. Sehingga dari situlah mereka mengatakan walaupun guru kalau kita sakiti sama seperti menyakiti orang tua, dan juga durhaka kepadanya. Kalau tidak kita selesaikan dengan minta maaf, maka dikhawatirkan kita termasuk kategori orang yang tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harus benar-benar kita jaga hak guru. Kalau ada salah, minta maaf, minta ridho, baik ilmu kita bisa manfaat dan juga dapat ampunan. Yang kedua, kenapa kalau pergi sedih, kalau datang tidak begitu senang, sehingga tidak begitu banyak kegiatan baik yang kita lakukan. Sifat manusia merasa kehilangan itu sifat manusia. Tapi merasa kehilangan itu bisa menjadi mulia kalau kehilangannya yang dilandaskan karena Allah.
seperti para salaf. Kalau ulama terdahulu, mereka kalau pergi bulan Ramadan menangis karena kehilangan Ramadan, tapi menangisnya karena Allah. Apa menangis karena Allah? Tidak lagi mereka bisa dapatkan ibadah sunnah pahala wajib. Tidak lagi mereka bisa dapatkan ibadah wajib pahalanya 70 kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi mereka bisa menghidupkan malam-malam yang nikmat di malam Ramadan. Tidak lagi mereka bisa menyaksikan orang yang sibuk dengan taat. Itu yang mereka sedihkan. Dan ketika datang Ramadan lagi, mereka sambut dengan sukacita. Dan waktu mereka lebih baik daripada Ramadan yang kemarin, karena mereka punya prinsip, siapa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka itu orang beruntung. Tapi kalau orang hari ini sama atau lebih buruk dari hari kemarin, maka ini orang rugi. Jangan Ramadan setiap hari saja. Kalau kemarin kita bagi ini, hari ini kurang, maka kita tidak baik. Jadi pertanyaannya kenapa? Karena kembali kurang kita mengagungkan bulan Ramadan saat kembali datang bulan Ramadan. Tapi ketika bulan Ramadan kita sedih, kenapa? Karena tadi kita kehilangan sesuatu yang baik. Tapi saat masuk kita tidak mengagungkan sehingga kita begitu baik melewatinya dengan tidak banyak melakukan kebaikan. Tapi satu tadi, ini yang saya sampaikan. Ini apa yang disampaikan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Bakar bin Salim. Dia mengatakan, kuatkan pengagungan kita kepada sesuatu, besarkan agung penghormatan kita kepada sesuatu. Kalau kuat dan besar pengagungan dan penghormatan kita, maka banyak manfaat dan keberkahan yang kita dapatkan dari sesuatu tersebut. Termasuk bulan Ramadan. Anggap bulan Ramadan bulan terhebat, beda dengan bulan yang lain. Hari Ramadan, malam Ramadan beda dengan hari dan malam yang lain, sehingga keberkahan dari Ramadan banyak kita dapatkan karena besar pandangan kita kepada bulan Ramadan, sehingga akan semangat selalu untuk melakukan kebaikan. Wallahu a'lam. Agungkanlah bulan suci Ramadan agar engkau tetap semangat dalam menjalankan ibadah di dalamnya. Baik, selanjutnya dalam kami serahkan kepada ya Turki yang berjilbab merah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ingin bertanya, bagaimana dengan kondisi sekarang bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan dengan cepat, Ustaz, sesuai dengan tradisi wilayah setempat, sehingga menyebabkan kita tuh tergesa-gesa dalam sholat. Bagaimana hukumnya? Dan yang kedua adalah bagaimana posisi saf untuk wanita yang dikatakan dalam sebuah hadis bahwa sebaik-baik posisi wanita itu adalah di belakang, dan siapa yang diisi di depan yang baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya langsung saja kami persilakan kepada Fatih. Sholat tarawih dikerjakan dengan cepat itu pertama yang kita lihat dalam segi rukun dan syaratnya. Kalau rukun sholatnya dikerjakan dengan benar, syarat-syarat sahnya sholat dikerjakan, maka rukun tarawihnya sah. Rukun tarawihnya sah. Cuman pahala yang didapatkan apakah lebih besar atau tidak tergantung bagaimana kadar ketenangan di dalam sholat. Sehingga ulama mengatakan diantaranya di dalam kitab Nafahatul Ramadhaniyah yang disusun oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan begini, ketika bertambahnya tenang kita di dalam sholat tarawih, maka bertambah pahala kita di dalam ibadah tersebut. Ketika semakin tergesa-gesa di dalam sholat tarawih, maka semakin berkurang pahala di dalam sholat kita. Setelah tadi ada rukun dan syaratnya dikerjakan dengan benar. Tapi kalau sholat tarawih itu maknanya hilang, bacaan Fatihah salah, maka ini bukan hanya dapat pahala, tidak sah. Atau yang kedua, orang sholat tarawih cepat tapi dijadikan bahan untuk cepat-cepatan supaya orang melihat, oh ini cepat di masjid kali. Jadikan seperti bahan permain-mainan. Sekarang yang kita lihat viral kan, sholat 7 menit,
Yasin Allahu hamidah. Ini pelecehan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dia tidak tahu bagaimana pengorbanan Nabi membawa syariat ini kepada kita. 10 tahun Nabi di Madinah, 25 kali Nabi Muhammad melakukan pertempuran, darah yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad untuk membawa syariat kepada kita. Kenapa kita umatnya mengentengkan syariat tersebut dengan salat dibuat cepat, dibuat main-main? Seperti tidak ada kenikmatan di dalam. Itu yang dibahas. Jadi lihat hukumnya benar atau tidak. Yang kedua dari segi pahala. Jadi dapat pahala banyak, tenangkan. Arti tarawih itu adalah ketenangan, santai. Kayak orang sholat tarawih itu butuh nyantai. Kalau di Yaman, di Hadramut itu sholat tarawih, setiap masjid besar beda-beda jamnya. Ada yang tarawih jam 8, di masjid ini jam 9, di masjid satu lagi jam 10. Dia tidak sempat tarawih jam 8 masih bisa dapat jam 9 sampai jam 1, jam 2 tidak ada lagi. Dan setiap tarawih itu diselangi dengan qasidah. Dapat 4 rakaat atau 8 rakaat, duduk sebentar qasidah, baru sholat lagi. Dia merasakan kenikmatan tarawih benar, bukan tarawih seperti olahraga. Ini kurang. Yang kedua, kalau masalah soft Anissa, soft perempuan yang dimaksud di belakang itu kalau posisinya sholat berjamaah yang di depannya ada kaum laki-laki. Karena sebaik-baik soft itu kata Rasulullah, yang di belakang imam orang laki-laki dewasa, kemudian di belakang laki-laki dewasa adalah anak-anak kecil, kemudian di belakang anak kecil adalah perempuan. Ini kalau di depan mereka laki-laki, maka sebaik-baiknya soft perempuan di belakang. Tapi kalau mereka sholat semuanya perempuan, hanya imam misalnya laki-laki atau imamnya juga perempuan, maka tidak masalah mereka berada di soft awal. Jadi dikatakan terbaik-baiknya soft di belakang itu posisi mereka di belakang laki-laki. Kalau sholat mereka berjamaah dengan adanya makmum laki-laki di depan mereka. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad di dalam hadis tersebut yang dijelaskan oleh ulama. Baik, terima kasih banyak Habib untuk jawabannya sudah berkaitan. Sudah dalam pertanyaan pembuka ini. Selanjutnya kita lanjutkan lagi seri kitab ini kepada ikhwan atau akhwat yang ingin bertanya. Kami silakan mengangkat tangan. Ya, baik, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Intan Triani. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana hadis kalau kita sekarang kan musimnya lagi tren-trennya itu buka bersama dengan teman-teman. Nah, tetapi di dalam buka bersama itu terkadang kita meninggalkan sholat isya berjamaah dan bahkan tidak ikut tarawih. Sedangkan sebagai laki-laki itu ialah yang mengerjakan sholat isya berjamaah. Tetapi apabila tidak mengikuti buka bersama itu, kita diomongkan memutuskan silaturahmi hadis. Ya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para Habib, kami persilakan untuk menjawab. Buka bersama silakan selama tadi ada yang dia dilakukan oleh Nabi jangan dia. Kalau tidak isya berjamaah, mungkin tidak begitu parah. Terkadang ada orang buka bersama maghrib lewat. Ini kan banyak. Sibuk buka bersama tapi sholat maghrib. Kalau kehilangan sholat isya, maka bisa kita kerjakan isya di rumah. Cuman tadi dia menghilangkan satu adat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaupun tidak bisa untuk isya berjamaah di masjid, usahakanlah isya dan tarawihnya tetap dikerjakan berjamaah walaupun di rumah atau di tempat yang dia sedang buka bersama-sama kawan-kawan. Itu lebih baik. Buka bersama sampai isya kita sholat tarawih berjamaah lebih afdal. Dikembali kepada pribadi masing-masing kepengen dapat kesempurnaan pahala atau tidak. Dan ingat ini,
Terkadang ini bahasa banyak. Kita punya teman yang pertama akhwat, punya teman laki-laki dulunya. Sekarang kita ingin merubah diri kita jadi lebih baik. Kita putuskan komunikasi dengan teman laki-laki tersebut. Saat ingin ngomong, sudahlah kita tidak usah komunikasi lagi. Pun kita tidak boleh memutus silaturahim. Silaturahim yang tidak boleh diputus adalah antara hubungan kerabat. Karena kalimat ar-rahim dari mahram muhrim itu tidak boleh diputus, yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sama teman, apalagi yang tidak ada hubungan mahram, yang bukan halal, kita menjaga hak kita sebagai perempuan misalnya, menjadi perempuan yang mulia, ingin mencontoh seperti Sayyidatuna Fatimah atau Sayyidatuna Khadijah, itu tidak putus silaturahim. Kenapa? Karena kita menjaga hak kita sebagai perempuan atau hak seorang laki-laki di hadapan perempuan. Kalau dikatakan putus silaturahim, tidak dikatakan putus silaturahim. Yang putus silaturahim kalau keluarga, kerabat kita tidak jadi silaturahim lagi. Jadi jangan jadikan senjata untuk dekat sama pasangan atau dekat sama akhwat. Jangan jauh-jauh. Tadi itu silaturahim terputus, jangan jadikan senjata. Bukan silaturahim itu terbawa nafsu itu untuk dekat dengan apa yang tidak begitu disukai oleh syariat agama Islam. Allah. Baik, sebelum disuruh hadir, selanjutnya pada ikhwan ataupun akhwat, apabila ada yang bertanya, ya silakan boleh masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, ini kan di waktu 10 malam terakhir itu kita biasa dianjurkan untuk iktikaf di masjid. Nah, di sisi lain itu kita sering dilema untuk meninggalkan berkumpul bersama keluarga di rumah. Itu bagaimana cara mengatasinya? Baik, terima kasih Habib. Bagaimana cara mengatasi dilema antara iktikaf atau keluarga? Pada Habib kami persilakan. Waktu sehari semalam 24 jam kita bisa bagi dapat waktu kumpul bersama keluarga. Waktu sama keluarga ngumpulnya mungkin siang sore sampai isya. Dari isya kosong itu kita bisa manfaatkan untuk iktikaf. Iktikaf tidak harus 24 jam ada di masjid. Duduk di masjid iktikaf dalam artian yang dimaksud oleh Nabi iktikaf di masjid itu mengosongkan hatinya ketika duduk di masjid dari segala urusan dunia, sibuk sama Allah. Daripada 24 jam di masjid tapi pikirannya ke dunia. Duduk di masjid, mohon maaf, walaupun dapat pahala iktikaf tapi mohon maaf kesempurnaan kurang. Duduk di masjid tapi gadget di mana sampai subuh. Bahkan mohon maaf lagi ngecas pun pakai cas masjid, pakai listrik masjid. Nah, ini tidak ada pahala. Jadi iktikaf itu tidak ada 24 jam. Kalau dilema keluarga juga kumpul, kita waktu kumpul sama keluarga kumpul. Ketika sudah selesai dari kumpul keluarga, manfaatkan kita ada di masjid. Apalagi kan di Palembang tadi masjid-masjid, masuk Masjid Agung ini kan 24 jam. Kita bisa datang ke sini 1 jam, 2 jam, mampir dulu iktikaf, ngaji Quran, merenungi diri, menghisab diri. Selama ini banyak kekurangan segala macam, supaya ada perbaikan dari hal tersebut dan mengambil kesunahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selama ada di bulan Ramadan. Tapi ingat, duduk bukan hanya jasad, tapi hati kita juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kepada ikhwan, ya silakan kepada Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Habib, kami kan bekerja di luar kota ya, di suatu kantor. Di kantor itu cuma ada orang dua antara kami dan security. Sedangkan
security itu tidak mau sholat gitu. Jadi kami sholat tarawih itu sendiri, tidak berjamaah. Bagaimana hukumnya? Baik, sekarang bagaimana hukum sholat tarawih sendiri? Barangkali Pak ini paling pokok masyhur. Memang afdalnya berjamaah. Jikalau bisa berjamaah, afdalnya berjamaah. Jikalau keadaan tidak memungkinkan untuk bisa tarawihnya berjamaah, maka afdal sholat sendiri daripada tidak sholat. Walaupun kita sendiri, karena tidak ada lagi yang bisa membantu kita untuk berjamaah, silakan berjamaah. Cara sholatnya sama seperti cara sholat berjamaah. Mau disela-selai dengan sholawatan, dengan doa-doa yang biasa dibaca di musola atau di masjid antara 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat yang berikutnya, tidak masalah. Tidak dibaca pun juga tidak masalah. Yang penting ada di malam Ramadan tarawih kita tetap tidak laksana. Diambil, ditinggalkan. Baik, selanjutnya boleh atau Kak Rengga? Ya, silakan kepada Kak Rengga bertanya. Halo yang kami muliakan, izin bertanya di luar tema ada pertanyaan ini tentang keresahan hati ya. Ini tetap ini hubungan sama bulan Ramadan ya. Kita kan umur saya sudah 4 abad ya, 25 tahun, sudah selesai kuliah, sudah kerja kayak itu, tabungan ada. Ya, jadi biar ketawa ya. Jadi jujur itu merasakan kejenuhan gitu. Ya kan, ketemu Ramadan lagi, PI lagi, gitu kan, Masjid Agung lagi, majelis lagi, kayak terus muni ibu, gitu kan, ya bangun ibu, gitu kan. Balik kantor, ya ketemu ibu atau kalau di Masjid Agung yang gratisan, gitu kan. Karena gitu kan, jadi intinya kami ini kayak ini, kami ini tahun lalu tuh gagal lah bernikah ya, tahun ini, jadi gagal ya kan. Nah tapi karena gagal itu jadi ada keraguan ya, ketakutan untuk kayak memulai coba ya kan, untuk mendekati kan kayak mana, takut gitu kan. Nah jadi bagaimana tuh tentang untuk keyakinan untuk semangat nikah ini gitu kan, karena ya kami pikir nunggu apa aja gitu kan, kaki kiamat ya kan. Walau alam umur sudah panjang gitu. Itu yang pertama nih. Jadi tentang keraguan. Kadang ada semangatnya, kadang hilang gitu nah. Kadang takut gitu. Banyak godaan-godaannya gitu nah. Bagaimana menumbuhkan keyakinan itu, meyakinkan lagi gitu bahwa oke, bismillah gitu. Selanjutnya yang kedua ini tentang pekerjaan. Kami bekerja di perusahaan kontraktor gitu nih. Dan alhamdulillah ya karena tahun lalu itu dan jika jadi ada perubahan rencana gitu kan, langsung kami mulai mikir tuh untuk pekerjaan itu di awal tahun kami buat perusahaan sendiri, buat CV sendiri gitu. Alhamdulillah sudah terbentuk gitu, sudah terbentuk. Nah di ini tentang keyakinan ini tentang keyakinan hidup apa tidak, sukses atau tidak ya kan. Kami itu karena punya CV dewek, jadi pengen bisa sendiri gitu nah, dan lagi budaya sama perusahaan itu gitu nah. Tapi ada ketakutan lagi gitu. Kira-kira lagi ya namanya misalkan tidak ada lagi gaji bulanan kan, mana wajahnya kira-kira agak dengan CV dan lain-lain kan, ini masih takut-takut gitu nah. Intinya tuh tapi di dunia galau sih, di dunia galau gitu nah. Jadi aduh ribet gitu di dunia ini gitu. Nah jadi kami tetap itu karena kan pengen ngobrol ilmu dan lain gitu nah. Nah bagaimana sih tentang ya dunia ini yang kerjaan ini yang kami yakin juga untuk akhirat, yang kayak mana gaji itu ada sedekahnya, ada zakatnya gitu. Bagaimana apakah laju gitu berhenti gagal, fokus usaha sendiri kayak itu, ya kan, kredit dan lain-lain. Nah, kayak mana nih mohon solusinya tentang dunia ini lah gitu lah. Ya Allah. Di selanjutnya di tiap kali mohon doanya kepada teman-teman semua. Kalau tiap kali sederhana sih, kami nikah, dia nikah, habis itu nikah punya anak, habis Quran, dan mati jawab gitu lah. Jadi itu jangan-jangan gitu. Ya kan, ternyata kasih ini kerasa banyak dosa, itu gitu lah. Nikah punya anak habis Quran, mati sudah, dapat billahi ta'ala insyaallah. Nah, mohon doanya kawan-kawan semuanya gitu. Dan punya anak habis Quran gitu. Terima kasih ini pertanyaan yang agak kacau, ya, tapi insyaallah
Yo, samuran, ada yang lagi itu kan udah sih kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya dari kakak yang berumur seperempat abad. Kalau boleh kami simpulkan pertanyaannya, Bib, bagaimana caranya di tahun Ramadan di tahun yang akan datang saya sudah membawa pasangan? Nah, seperti itu kak ya. Baik, kepada Bib kami persilakan. Pertama yang saya akan ucapkan, nak sabar. Begini, ini masalah takdir. Dari sini kita akan menjadi tidak trauma untuk kembali mengulang apa yang sudah kita gagal. Nikah itu bagian daripada rezeki yang sudah dijamin, yang sudah ditentukan oleh Allah. Terkadang kita sudah punya pasangan, bahkan sudah ada komunikasi untuk melanjutkan pernikahan, bahkan sudah masuk ke dalam tahap lamaran. Bahkan ada yang sudah bagi undangan, catering sudah dipesan, gedung sudah di-booking. Tapi ternyata salah satu dari pihak antara cewek atau cowok itu ada yang membatalkan. Maka di sini pelajaran berharga dari Allah buat kita, bahwasanya kalau diteruskan, dipaksakan untuk tetap jadi, maka pernikahan tidak akan baik. Makanya sebelum menikah itu ada istikharah. Kalau dari istikharah kita, kecondongan hati dan perjalanan untuk menikah mulus, tidak ada hambatan, tidak ada rintangan atau apapun, maka ini yang terbaik dari Allah, pasti ada kebaikan yang banyak dalam pernikahan tersebut. Tapi kalau ada orang istikharah tentang pasangannya, condongan hati tidak datang, perjalanan untuk menikah penuh dengan hambatan, dia paksakan untuk menikah, sampai menikah terjadi permasalahan, jangan salahkan Allah, salahkan kita. Allah sudah kasih tanda di situ, ini tidak baik buat kamu. Kalau diberikan akal oleh Allah, kenapa tidak disetopkan? Itulah hikmah. Kenapa Allah menggagalkan? Allah menginginkan itu bukan terbaik buat kamu. Allah masih menyimpan sesuatu yang terbaik buat kita. Jadi bagaimana caranya biar tidak takut menikah lagi? Ingat, apa yang terjadi di atas muka bumi ini bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Terkadang apa yang kita inginkan tidak dikabulkan, apa yang tidak inginkan dikabulkan. Kita minta, tidak dikabulkan. Yang tidak kita minta itu yang diberi oleh Allah. Kenapa? Semua apa yang Allah berikan itu yang terbaik buat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sekarang biar bisa menikah lagi, pertama doa, minta selalu kepada Allah. Perbanyak membaca kalimat Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Wahai para jumluwati yang ingin cepat mendapatkan pasangan, perbanyaklah membaca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin, dibaca sebanyak-banyak mungkin. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk mendapatkan jodoh. Itu pun kalau ditakdirkan menikah. Kalau di lauhul mahfuz kita tidak ditakdirkan menikah, Nyai Makmana pun tetap bujang-bujang semua itu. Jadi kembalinya ke takdir. Usaha setelah itu, usaha cari pasangan. Kalau sudah dapat pasangan yang kita sukai, jangan banyak berkenalan. Ini yang kadang-kadang membuat gagal menikah. Banyak ta'arufan, tidak usah. Bagaimana sikap dalam Islam? Kalau sudah senang dengan satu pasangan, maka datangi rumah orang tuanya. Bapak, Ibu, mohon maaf, saya datang ke sini karena saya senang sama anak Bapak, saya mau melamar anak Bapak. Tergantung jawaban dari orang tuanya dan perempuan tersebut. Ini lelaki sejati, bukan lelaki yang banyak ngajak jalan di luar tapi tidak bisa untuk melamar. Ini Bang Ika yang ujung-ujung ini. Bang Ika ujung-ujung ini kendala pribadi, tapi yang kecil-kecil pikir Ika lah jadi.
Apa yang masih 17 tahun, 18 tahun apa? Sekolah lalu. Jangan pikir untuk nikah. Baik, nikah. Kalau sudah, kalau urusan itu yang pertama. Yang kedua, kebaikan sama ada kaitan sama yang pertama. Jangan khawatir sama urusan rezeki. Mau bekerja sama perusahaan atau misal, mau bekerja sama orang atau bekerja sendiri, jangan kita takut. Kenapa? Rezeki dari Allah kepada kita akan sampai walaupun kita usaha atau tidak. Usaha itu hanya sebagai wasilah untuk kita menyambut rezeki Allah dengan penuh kesenangan. Siti Maryam saat menginginkan buah kurma, Allah perintahkan goyangkan itu pohon kurma. Padahal itu Siti Maryam sedang hamil. Orang kalau lagi hamil kekuatan tubuhnya tidak kuat, apalagi ini pohon kurma disuruh goyangkan oleh Allah. Wa khuzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusaqit alayki raqaban janiyah. Padahal kalau Siti Maryam minta sama Allah langsung dikasih oleh Allah mudah, tapi Allah ingin ada usaha dari Siti Maryam supaya saat dia mendapatkan kurma senang. Kenapa? Usaha saya ini. Begitupun urusan rezeki. Walaupun kita tidak kerja, uang akan sampai kepada kita. Tapi kenapa usaha saat kita mendapatkan rezeki dari senang? Usaha saya, jerih payah saya ada hasilnya. Walaupun itu pemberian dari Allah. Jadi bagaimana biar tidak takut? Ingat, yang membuat kita dapat rezeki bukan perusahaan, bukan kerjaan, tapi Allah. Itu hanya wasilah perantara untuk mendapatkan itu semuanya. Belajar sama cicak tentang rezeki. Kita masih kecil sering menyanyi lagu cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, langsung di. Itu cicak yang yakin sama rezeki. Dan merayap di dinding, tidak pening manunya itu, tidak manu makanan, tidak. Siapa yang datang? Dalam lagu itu siapa yang datang? Nyamuk atau cicak? Nyamuk yang datang ke dinding, tak langsung dimakan. Kenapa? Rezekinya. Kita yang dikasih akal bingung. Yang kita pikir ke besok, bukan sekarang. Padahal kita belum tentu besok masih hidup atau tidak. Kadang-kadang manusia diberikan akal, akalnya kalah dengan hewan yang tidak ada akal, yakin sama rezeki dari Allah. Mana pernah nih cicak galau? Dah ada. Tenang dia itu. Kenapa? Yakin sama rezeki. Itu yang kurang mensyukuri. Jadi jangan takut sama rezeki. Apapun tugas kita, apapun kerjaan kita, rezeki akan sampai. Walaupun secara dunia berat, perjuangan untuk bekerja sendiri itu berat. Kenapa? Untuk mendapat kesuksesan dengan sendiri itu pasti berat. Tapi ketika diistiqomahkan akan ada hasil yang begitu menyenangkan kita nanti suatu saat kelak. Mudah-mudahan saudara kita Rangga ini bisa dapat dulu tahun depan. Mudah-mudahan. Tahun depan yang ngewang itu bininya, yang masak ke sahur bininya, mudah-mudahan dapat anak, mudah-mudahan dapat pasangan yang sudah beranak kan? Baca doanya, amin, amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya pengen tahun depan nanti bulan Ramadan ini kalau doa terus saja. Kapan waktunya? Waktu buka puasa. Maka pas buka puasa jangan langsung makan. Angkat tangan dulu, minta sama Allah. Walaupun urusan ngantek, minta. Karena kata Nabi ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. As-shaim hatta yuftir, puasa sampai buka dan ditolak doanya. Tapi setiap buka itu kawan lah makan, kakek dulu makan. Minta lah sama Allah. Minta mustajab doa kita. Mudah-mudahan berkah Ramadan tahun depan sudah ada di tempat yang kita senangi. Tidak lagi buka di masjid ngadep takjilan gratis, tapi buka dengan uang yang kita cintai dunia akhirat. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kamu ngangkat kalau amin. Baik, terima kasih banyak dan kita doakan semoga Kak Rengga dan bisa bertemu lagi dalam acara yang sama di Mujalasah Ramadan tahun yang akan datang. Kak Rengga sudah membawa pasangan dan anaknya. Pasangan aja dulu. Oke, selanjutnya para pengacara yang hadir, ikhwan atau akhwat, silakan yang ingin bertanya. Masih yang enggak? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya ingin bertanya, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, celaka bagi seorang yang datang bulan Ramadan akan tetapi tidak memperoleh ampunan. Nah, itu orang yang seperti apa, Bin? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih orang-orang yang celaka di dalam bulan suci Ramadan karena tidak mendapat ampunan? Perhatikan ini, silakan. Tadi di materi awal kan sudah ada pembahasan. Orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan adalah orang yang ketika Ramadan datang, pertama dia tidak melaksanakan puasa tanpa ada uzur. Atau yang kedua, orang yang mendapat di bulan Ramadan dia berpuasa tapi maksiat tetap dijalankan. Atau yang ketiga, orang yang mendapat di bulan Ramadan dia melaksanakan puasa tapi kewajiban Allah sholat dia tinggalkan. Atau sholat dia laksanakan, maksiat dia tinggalkan, tapi penyakit hati masih ada. Durhaka sama orang tua, memutuskan silaturahim dengan keluarga atau kerabat, ada kebencian, ada kedengkian di dalam hatinya kepada kaum muslim, ada hal yang membuat dia jatuh ke dalam kesyirikan, dengan keyakinannya ini semua yang menjauhkan dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia berada di bulan Ramadan. Jadi intinya dia dapat Ramadan, laksanakan perintah puasa, hidupkan malamnya dengan ibadah, jauhkan daripada segala sesuatu yang mengharapkan kita dapat ampunan, tinggalkan maksiat dan jaga hati kita dari hal yang membuat kita tidak dapat ampunan Allah. Silakan. Ustaz, boleh nanya Pak? Itu kan ada pertanyaan masalah zakat fitrah. Yang pertama, bagaimana perhitungan zakatnya? Kedua, apakah padi tersebut termasuk zakat fitrah tanaman dan buah-buahan atau berisi ke zakat emas dan perak? Yang ketiga, apakah bisa menitipkan zakat ke seorang saudara untuk menyampaikan ke fakir miskin? Yang keempat, apakah ada akadnya ketika memberikan zakat kepada fakir miskin? Yang terakhir, apa pengertian zakat uang kertas tabungan simpan? Saya belum paham. Dapat Ustaz hukumannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pinjam HP-nya? Ini caknya Pak baru, Pak zakat ini. Full tab. Wah, ini lebih dulu tanya. Kalau ada yang anak nggak ada apa, cepatnya ngomong lagi ya. Bagaimana perhitungan zakat? Zakat fitrah itu jumlahnya 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Jadi kalau ditotalkan dengan jumlah dengan jumlah beras itu jumlahnya ada 3 kilogram. Jadi ini adalah masalah zakat fitrah. Sudah apa? Zakat fitrah, zakat yang diwajibkan di dalam bulan Ramadan bagi orang yang mendapati hari terakhir Ramadan dan malam pertama bulan Syawal. Jadi orang yang hidup di akhir Ramadan sampai malam takbiran dia masih hidup wajib keluarga zakat fitrah. Perempuan melahirkan anak di sore hari terakhir Ramadan, maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah buat anaknya karena anaknya ada di hari terakhir dan malam pertama Ramadan. Jumlahnya 1 sok 43 kg. Kalau saya lebih condong ke pendapat ulama yang mengatakan 3 kg karena ikhtiyatot. Karena ada yang mengatakan 2,5 kg, ada yang ngomong 2,75 kg, ada yang ngomong 3 kg. Untuk berhati-hatinya ambil 3 kg. Kemudian yang diberikan adalah kepada orang fakir, orang miskin atau salah satu daripada 8 kelompok yang Allah katakan di dalam Al-Quran orang yang berhak menerima zakat. Panitia zakat yang ada di masjid atau di musola tidak boleh menerima zakat atas nama panitia atau atas nama amin. Karena amin yang dimaksud dalam Al-Quran yang boleh menerima zakat adalah yang diangkat oleh seorang pemimpin daerah, pemimpin negara, bukan pemimpin masjid.
bukan ketua masjid, bukan ketua musola. Jadi kalau ada pihak musola masjid, ketuanya mengangkat orang-orang untuk dijadikan panitia amil zakat, kemudian dia sebagai panitia mengambil harta zakat atas nama amil, haram hukumnya. Karena bukan amil yang dimaksud dalam Al-Quran. Apakah dia boleh menerima zakat? Boleh, bukan atas nama amil. Kalau dia mengatasnamakan dirinya fakir, mengatas dirinya miskin, dan kalau dia fakir miskin, boleh untuk dia menerima. Tapi dia boleh menerima sama rata dengan yang lain. Sama rata dengan yang lain maksudnya, kalau yang lain dikasih 1 kilo, dia menerima 1 kilo. Jangan mentang-mentang panitia dia ngambil jatah 3 kilo, yang lain 1 kilo. Tidak boleh juga, dia sikap tidak adil. Tidak semua orang boleh menerima zakat. Hanya 8 kelompok yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Taubah, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa riqab wal gharimin fi sabilillah. Untuk kalian yang sudah balik, sebenarnya sudah balik apa? Ada yang belum balik? Ada yang balik? Sudah balik? Maka kalian belum punya uang. Apakah wajib keluarkan zakat? Kalau orang tua berikan kita beras, maka boleh kita terima. Tapi yang niatnya tetap kita, tak boleh orang tua niat. Begitu pun yang sudah menikah, yang sudah punya anak, anaknya sudah balik. Yang niat untuk anaknya sudah balik, anak tersebut tak boleh orang tua. Orang tua hanya berikan beras, kemudian berikan sama anak, nah ini saudara kamu, niat kelak untuk zakat di program. Ini disampaikan oleh ulama. Dan niatkan zakat fitrah sebelum waktu mengeluarkan atau di saat mengeluarkan zakat tersebut. Itu setulis tentang zakat fitrah. Insyaallah termasuk dalam 5 pertanyaan tadi. 5 pertanyaan dari beberapa. Baik, mungkin ada lagi dari kita ke akhwat dulu ya. Silakan yang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis saya mau tanya, apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan apakah orang tersebut merasakan perubahan saat mendapatkan Lailatul Qadar itu? Baik, ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar, apakah ada ciri-ciri khusus bagi orang yang sudah pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Pada penting dipersilakan. Kalau ciri-cirinya ada di dalam kehidupan dia setelahnya. Kalau kehidupan setelahnya gampang menangis karena ingat dosa, ketika sholat terlambat sedih, saat melakukan perbuatan salah menangis cepat minta ampun sama Allah, dirinya semakin takut kepada Allah, dirinya semakin perhatian terhadap perintah Allah, maka itu tanda orang dapat Lailatul Qadar. Karena ada perubahan kehidupannya menjadi lebih baik. Jadi kalau dia mengaku dapat Lailatul Qadar tapi kehidupannya tidak seperti itu, maka yang ada kalau tidak sholat atau terlambat sholatnya biasa saja, tidak menangis, tidak menyesal kenapa saya bisa terlambat, kenapa tidak tepat pada waktunya. Kalau tidak seperti itu, maka itu belum tentu Lailatul Qadar yang datang dari Allah yang kita dapatkan. Jadi kembali kepada hati, hatinya semakin takut kepada Allah, semakin mudah menangis atas kecerobohan dirinya, itulah tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dari Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar dari Allah. Baik, persilakan yang depan, Puji Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang mau nanya nih, misalnya kita sedang flu nih, nah terus kita sholat tarawih, ini kita meleleh, ini saya meleleh, nah itu mesti kita masuk lagi atau enggak? Terus kalau kita melakukan akan banyak gerakan, bagaimana dengan sholat kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menjaga kebiasaan dalam bercanda dengan teman, itu candaan itu tuh melibatkan teman itu sendiri, ternyata atau unsur-unsur negatif. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama
pertama bagaimana menyikapi ingus yang meler ketika sholat, kemudian bagaimana cara pengesan yang baik dengan kawan. Kepada Habib dipersilahkan. Hukum ingus itu sendiri adalah suci. Air muda, dahak, ingus, air mani itu hukumnya adalah suci. Jadi walaupun kita sholat, kita lagi dulu hingga tanpa disadari keluar, maka sholat kita tetap sah karena hukumnya suci. Bagaimana cara melapnya? Maka cukup jari yang bergerak, jangan tangan. Karena kalau tangan yang bergerak 3 kali gerakan betul-betul batal. Ini tangan dari lengan, dari pergelangan sampai tangan atas. Tapi kalau yang bergerak jari tangan, jari ini termasuk anggota yang ringan, yang kalau digeraki 3 gerakan betul-betul tidak batal. Orang gatel, kita nempel ke tangan di wajah kita gatel, kita garuk begini, satu gerak hanya jari ini. Tapi dari 3 kali tidak batal, asal ini mantap. Tapi kalau ini yang bergerak 3 kali gerakan betul-betul batal. Jadi kalau ingin ngelap, mungkin kita satu tangan atau tisu atau apapun, kita tempel ke hidung, ambil. Kalaupun butuh dengan gerakan tangan, ada jeda, jangan langsung 3 gerakan betul-betul. Stop. Jadi seperti ada stop waktu pemisah antara gerakan pertama dan gerakan kedua. Atau 2 gerakan stop supaya tidak 3 gerakan berturut. Karena 3 gerakan berturut dia mengakibatkan. Yang kedua, pemesan atau membuat orang ketawa. Kalau bahan yang kita buat bukan bahan bohongan, maksudnya bukan bahan buat-buatan yang ngarang, maka tidak masalah walaupun sifatnya ada unsur mengejek. Selama orang yang kawan kita yang dijadikan bahan pemesan yang kita ejek itu tidak merasa keberatan, tidak merasa sakit hati, bahkan dia senang, tujuannya supaya untuk bahan ketawa itu tidak apa-apa, walaupun tidak begitu baik. Yang tidak boleh itu menjadi bahan untuk buat orang ketawa tapi dengan cerita palsu, ngarang cerita untuk buat orang ketawa, ini tidak boleh. Ini dilarang. Apalagi membuat tertawa dengan membuat recehan dalam agama, itu sangat haram. Baik, mungkin ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, anak-anak bertanya, seorang wanita yang biasanya haidnya itu 7 sampai 10 hari, setelah dia mengkonsumsi obat kantin, jadi 15 sampai 25 hari itu sholat dengan puasa itu sama saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada silakan. Ini Masya Allah bentuk dari suami idaman. Dan belajar tentang babul haid. Jadi ini terkadang, terutama ada akhwat di sini. Kalau nanti ini sudah nikah semua akhwat. Kalau nanti menikah, usahakan jangan minum pil kaki. Bukan saya melarang, maknanya tadi membuat diri dalam urusan haid, jadi tidak teratur. Banyak pertanyaan seperti ini baru. Kadang-kadang kita pikir itu namanya istihadah. Dan namanya masuk ke dalam bab istihadah. Istihadah itu darah kotor. Apa itu darah yang dimaksud istihadah? Darah yang keluar tidak di waktu haid. Dan itu kan paling sedikitnya 1 hari 1 malam. Kebiasaan umumnya rata-rata perempuan haid 6 sampai 7 hari. Paling lama 15 hari 15 malam. Lebih dari 15 hari, hari ke-16 masih keluar darah, maka ini bukan darah haid tapi istihadah. Dan juga dari istihadah itu darah yang keluar setelah darah yang pertama ke darah yang berikutnya, darahnya tidak lewat dari 15 hari. 5 hari haid bersih,
dapat 10 hari bersih, keluar lagi haid, darah, maka itu bukan haid, itu masih darah istihadah, karena jarak jedanya dari yang pertama kedua kurang dari 15 hari. Nah, kalau keadaan seperti itu dia berubah jadi 15 hari. Nah, istihadah itu terbagi ada berapa banyak? Ada mubtada'ah yang baru permulaan, ada yang mubtada'ah mumayyizah yang dia bisa membedakan kebiasaan, ada yang mutahayyirah banyak. Jadi bagaimana sikapnya tergantung keadaannya. Dia sudah ada kebiasaan setiap bulan berapa? 7 hari. Sudah pasti setiap bulan 7 hari, berarti mumayyiz. Di baru permulaan dia tahu bagaimana caranya. Di bulan kedua berapa hari haidnya? 15 atau 11 hari juga. Berarti di situ kata para ulama, haidnya adalah, ada yang mengatakan 7 hari itu haid, selebihnya adalah istihadah. Ada lagi yang mengatakan 15 hari itu adalah haid, selebihnya itu adalah istihadah. Jadi lebih baik jangan. Itu ada pembahasan khususnya. Jadi tidak bisa langsung saya jawab, karena harus dilihat keadaan perempuan itu bagaimana. Karena orang istihadah itu macam-macam. Ada yang mubtada'ah, ada yang mubtada'ah mumayyizah, ada yang mumayyizah, ada yang mubtada'ah mutahayyir. Jadi macam-macam. Ada 6 sampai 8 tingkatan tentang istihadah. Alhamdulillah kan ada daurah tentang darah kan. Ada yang akhwat, itu juga penting istihadah. Jadi dia bisa syarah gimana, lihat keadaannya, baru bisa jawab bagaimana keadaannya. Jadi seperti betul-betul dikaji, dulu keadaan dia masuk dalam kategori mana, bisa diketahui kapan haidnya, kapan istihadah. Itu ada nih. Kadang lebih baik kalau saya menyarankan jangan pakai datil lagi, karena tadi membuat haidnya jadi tidak teratur dan membuat dia bingung kapan haid, kapan istihadah. Jadi nantilah kapan-kapan hari itu harus dibahas. Belajar haid bagi wong lanang tak wajib, tapi perlu diketahui untuk mengajarkan kepada anak dan istri. Mungkin satu lagi dari satu pertanyaan terakhir, boleh dari teman-teman, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ingin bertanya, yang ingin saya tanyakan adalah, misalnya pekerja bangunan, gitu ya. Dia bekerja dari pagi sampai sore. Nah, yang saya ingin tanyakan itu pahalanya simpel tak? Seperti orang yang beribadah di bulan puasa. Ini apa? Pekerja bangunan tadi bekerja di bulan puasa. Yang ingin saya tanyakan itu bagaimana pahalanya? Gitu? Apakah sama dengan orang yang beribadah misalnya sholat sunnah, membaca Quran dan lain-lain? Gitu? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kita silakan. Orang yang bekerja itu bisa dinilai sedang berada di jalan Allah. Dengan catatan pertama, bekerja yang diperbolehkan oleh syariat. Yang kedua, niat dia bekerja untuk menjaga dirinya tidak mengemis kepada makhluk, dan hasil dari kerjaan tadi dia nafkahi keluarganya, dan segala kerjaan dia sedekahkan. Dan hak-hak Allah di dalam pekerjaannya, seperti kalau Ramadan tetap puasa, masuk waktu sholat dia tetap sholat wajib. Walaupun tidak disibukkan dengan perbuatan sunnah yang lain, maka selama dia bekerja, dia sedang berada di dalam Allah. Maka Nabi Muhammad pernah menegur sahabat ketika ada satu anak muda keluar dari rumah pagi-pagi ke pasar untuk berjualan. Jika sahabat mengatakan, sayang sekali itu anak muda, masa mudanya digunakan untuk bekerja, bukan untuk ibadah, padahal tenaganya masih kuat. Nabi mengatakan, kalau dia niatnya dengan harta tadi supaya sombong, maka dia di jalan setan. Kalau niatnya untuk lupa sama Allah, sibuk dengan dunianya, maka di jalan setan. Tapi kalau niatnya seperti tadi, karena Allah menafkahi keluarganya, yang menjaga harga dirinya, tidak mengemis, tidak berharap kepada makhluk, maka dia berada di jalan Allah. Selama dia di luar, maka berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pahalanya
walaupun tidak ngaji, tercatat selama dia bekerja dengan adat-adat tadi dijelaskan, berada di jalan Allah. Jadi bisa fisabilillah. 5 jam bekerja fisabilillah pahalanya. 10 jam bekerja fisabilillah. Selama tadi adat-adat yang dijelaskan itu dilakukan oleh dia. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kami mohon kepada Habib untuk memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas serta diskusi pada pagi hari ini, dan kami mohonkan nanti tutup dengan doa. Wa Habib wa alaihi wa yafadhal mashkur. Ikhwan akhwati yang rahmatan Allah, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sekarang tanggal 13 Ramadan. Mungkin dari tanggal 1 sampai tanggal 13 kita banyak pulang. Ayo, mumpung masih ada sisa Ramadan, jangan kita sia-siakan. Jadikan ini Ramadan terakhir untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bekas daripada Ramadan pengaruh dalam kehidupan kita setelah Ramadan meninggalkan kita, dan menjadi orang yang dapat pandangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya barikal Qur'an wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa'idhullahu ma'alim wa ala jami'il muslimin sidina ba'da sidin wa a'waman ba'da a'wam zahidillah mutaqifin radila ghaira sahitin mutana'ila mutafarriqin maghfurillah maghfuril wa ala ta'atika inna yarhamar rahimin sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan dibacakan doa tadi, maka berakhirlah pula acara kita dalam program Mujalasah TV An-Nur Palembang. Kepada Al-Habib kami ucapkan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Hadirin dan pemirsa TV An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi acara kita dari awal hingga akhir, dan kami memohon kepada seluruh hadirin dan pemirsa untuk men-like dan follow IG kami di Masjid Agung Palembang TV An-Nur Official. Silahkan berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Muhammad Ubaidillah dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.